I think even though you are not a generalist ya, life itself require critical thinking. Mau jadi generalis, mau jadi spesialis, critical thinking, problem solving, Hmm. gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang work environment, Hmm. seriously, gue Hmm. nggak yakin ya tanya perusahaan gitu, lo mau bayar gue tapi gue nggak solve problem lo. Oh, definitely they will take out the offer, gitu Hmm. ya. Jadi even just to get a job and provide value to your employer, you need to do that. Welcome to Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber, mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Mbak Ika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science-backed pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Halo Anin, yang bisa dipanggil Ibu kalau di LinkedIn. Good morning. Yes, you can call me Ibu, panggil Anin juga boleh gitu. I have a few nicknames sebetulnya tergantung dari situasi. Mungkin gue ceritain dulu sedikit ya tentang ibu yang satu ini atau orang yang satu ini, Anindita Savitri. Jadi gue baru kenal sama Anin ini sekitar bulan Desember di tahun 2020. Gue ketemu Anin itu di LinkedIn, dan waktu itu triggernya adalah karena Anin baru selesai menulis buku tentang PMO. Dan kebetulan itu sangat sejalan dengan gue professionally. Dan selama ini gue kalau mau cari baca tentang PMO, project management, program management, itu banyaknya sumber-sumber luar. Jadi ketika ada orang Indonesia yang mulai menulis tentang domain gue tertarik banget gitu loh. Dan ternyata sebenarnya gue udah pernah dengar nama Anin sebelumnya karena dulu gue dan Anin kerja di kantor yang sama, biarpun tidak di waktu yang bersamaan, yaitu di McKinsey. Jadinya gue udah sempat mendengar gitu kayak, oh ini ada orang legend nih, namanya Anin. So that's what I heard. Then and how I met Anin di LinkedIn. Terus gue kayaknya nge-message lo di LinkedIn, terus kita discuss, kita ngobrol, dan ternyata we decided to record this podcast. Yeah, that's awesome sebetulnya. I do love people who are into something seriously, that they reach out to other people dan mereka juga prepare gitu ya. So waktu dulu lo reach out to me gitu, you have specific questions gitu. I love it gitu ya. And I love to discuss those gitu daripada capek DM di LinkedIn kan ya. Capek ngetik gitu ya. Mendingan ngomong lah ya gitu. So Betul I banget. don't mind gitu. So to have a discussion lewat Zoom or even to record this conversation if it is useful ya. Benar-benar. Jadi bahkan kayak that's kayak mungkin takeaway nomor satu dari conversation kita kali ini. Kadang-kadang orang suka segan untuk reach out sama orang yang jauh lebih senior. Kayak, aduh kayak dia sibuk banget deh. Kayak gue gak akan didengerin deh. Ya udah, I was just trying my luck. Dan akhirnya kayak podcast ini terjadi gitu. So thanks Anin, for your willingness untuk ngobrol hari ini. Gitu. You are so welcome. So mau ngobrol apa hari ini? Wah, jadi banyak sih yang pengen gue obrolin sama lo hari ini gitu. Mungkin gue akan memulai dulu dengan ngomongin career reflection gitu. Have 20 years to reflect. That's a long way. Exactly. Jadi gue ngelihat post lo di LinkedIn karena by the way Anin ini sering banget cukup sering ngepost di LinkedIn, sharing story gitu, bahwa di bulan Oktober kemarin itu lo tuh udah bekerja selama 20 tahun gitu kan. Dan yang serunya adalah 20 tahun experience ini kalau teman-teman ngeliat LinkedIn profilnya Anin itu benar-benar kayak across industry. Ada di telco, ada di consulting, ada di banking gitu kan. Nah, gue penasaran bahwa um, apa nih kira-kira benang merah dari career choices yang udah lo buat selama ini, kalau ada benang merahnya? Ini podcast atau recruitment ya? Kok berasa kayak ditanyain recruiter gitu ya? Tapi by the way, recruiter juga suka nanyain hal yang sama, kayak, "Lu tuh kok nggak fokus ya?" Gitu, kayak ganti-ganti industri, ganti-ganti job responsibilities gitu ya.
Ini sebetulnya agak menyedihkan ya, gitu. Karena menurut gue dari sekian banyak orang di dunia ini, yang ngerti konsep generalis itu harusnya HR duluan gitu ya, bukannya orang awam. Lah kok interview dengan orang HR pertanyaannya kok masih cetek begitu. Mhm. Tapi let me explain lah ya to the extent that I can. Mmm, kita itu orang-orang generalis tend to be problem solvers. Mmm, Ya, we tend to be project managers, gitu mmm, ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang, problem solving, ya, critical thinking, project management, in some cases, in a lot of cases, kita itu bisa somewhat agnostic to the industry. mmm, How you solve problem itu biasanya, ayo gimana? Break it down into smaller components that are manageable, mmm, gitu kan? ya, Once we identify those components, we can put a name to it, a timeline to it, a method to solve it, gitu ya. mmm, How to solve it? Maybe we can ask other people yang memang punya kompetensi di bidang itu, yang disebut mmm, specialist, gitu ya. So, project managers, I am one of them, itu pride ourselves from delivering something, gitu ya, yang, probably, eee, nggak nggak ter-define jelas di awal, seperti itu ya, mmm, gitu ya. So, eee, itu is a big skill by itself, gitu ya. So, if you look at my LinkedIn gitu, why I was in different industries mmm, gitu ya, eee, kalau boleh belagu dikit ya, gitu ya, boleh. I was actually roped into that job gitu ya, gitu. Somebody came to me and say, "I have a problem," gitu, "You come to work with me." Oke, eee, Mmm, what do you need? Gitu kan. Even even sometimes itu compensation itu dibicarakan di belakang. Kenapa? Because a really good project manager pasti pengen tahu ini terlebih dahulu, 3 hal. Satu, scope ya, mmm, 2, time, 3, resources mmm, gitu. Scope-nya apa? What are you trying to achieve? What are you trying to deliver? Time-nya mmm. berapa lama? Resources-nya apa? Kalau 3 ini nggak balance ya, nggak usah ngomongin gaji, karena nggak mungkin dikerjain. Bye-bye, gitu. Ah, interesting Ya, interesting. Ya ya. ya 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 So, ya. eventually mungkin nggak di LinkedIn gitu, tapi in the real world, people recognize me as somebody yang punya that skill, gitu ya. Jadi they come to me, eee in some cases they are willing to create a role for me Mmm, atau to switch a role gitu ya. So, I have this headcount kosong, jabatannya mmm. head of apa gitu, tapi ya you take that jabatan lah ya, tapi ngerjainnya project buat gue gitu. So that's the story behind, my diverse experience dealing in ya, yang memang membutuhkan penjelasan yang agak panjang. Ah, oke 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 oke. That explains. Karena berarti kan sebenarnya what I get from you adalah common line Mhm. dari karir lo selama ini adalah you are a problem solver. Basically Yes, ada problem, ya, right? Jadi kayak depending on the domain, karena lo punya skill yang transferable across domain, then you can apa ya address that problems in the way betul. that helps company yang you work with gitu kan. Ya. Kalau gue boleh tambahin, Boleh. problemnya bukan problem BAU ya, gitu. Hmm, Because kalau hmm, problem-problem BAU itu biasanya udah ada certain functions within the company atau the organization to solve that gitu. hmm, Tapi kalau gue boleh lihat kerjaan gue itu biasanya ya kayak, misalnya new business setup, nama hmm, juga new business setup ya gitu, nggak mungkin BAU. hmm, Oke. Business revamp. hmm. Yang tadinya udah mau mampus, harus dinaikin lagi gitu Ya. kan. Terus ada case-case kayak business turnaround gitu ya, ada crisis management, ada juga, kalau bisnis scale up, ada bisnis scale down juga. Jadi wah yang ini Hmm, agak nggak enak lah ya, kayak then we need to rationalize gitu ya, apa namanya, resources, hmm. people gitu-gitu.
But those are non-BAU, non-business as usual. So that's my expertise gitu ya. Got it, got it. Gue sebenarnya pengen bahas lebih jauh tentang generalis ini. Tapi Heeh. sebelum ke sana gitu, gue pengen karena tadi kita memulai dengan conversation lo punya kayak 20 years of experience. Kayak apa ya momen-momen apa yang membuat lo merasa oke, kayaknya gue cocoknya jadi generalis. Karena especially mungkin buat orang kayak gue gitu yang kayak maybe have like 5-6 years of experience, udah mulai nih kayak mulai banyak diskusi sama orang-orang yang tenure mirip-mirip kayak gue kayak should I be generalist, should I be specialist, or maybe that's not even the right question to ask gitu. Jadi I wanna hear your thoughts tentang kayak oke, kapan lo ngerasa oke, kayak gue nyaman nih menjadi seorang generalis dan terus menjadi generalis. Gitu. Oh, gue actually baru tahu istilah generalis tuh lumayan belakangan ya gitu Hmm, ya. So, eee, asal muasalnya sebetulnya apa yang membuat gue tertarik untuk mengerjakan banyak hal itu bukan hmm, the idea that I wanna be a generalist hmm, gitu ya. Mungkin ada 2. hmm, Satu, I am perennially a curious person gitu ya. hmm, How does this work? hmm, Bagaimana ini bisa dijalankan? How do you hmm, solve that gitu ya. ya, Yang kedua, mungkin gue punya brain power yang lebih dari biasanya sehingga gue sering bosen gitu loh dengan pekerjaan gue hmm, yang BAU yang biasanya, ya within 6 months I would be pretty good at it gitu. Terus hmm, mulai ngeliatin gimana hmm, sih ngerjain yang itu, gimana sih ngerjain yang itu, gitu kan. Atau hmm, mulai, oh mungkin belajar ini aja gitu, gitu. So, that's how I started to be the so-called generalist gitu ya. Tapi hmm. asal muasalnya sih sebetulnya itu sih gitu ya. Just Ah, keingintahuan yang super lebay gitu dengan diimbangi brain power yang cukup gitu ya untuk, bisa mengolah, persoalan-persoalan and drive it into a solution gitu. Nah, got it. lama-lama itu jadi upward spiral ya gitu. Lo belajar satu, Hmm, terus jadi multiply jadi 2, dari 2 lu bisa jadi hmm, multiply jadi 4 gitu kan, ya, exponential by the way, it's hmm, not linear gitu. Nah, kalau lu udah punya cukup banyak skill generalis ya untuk, apa namanya, bekal, it's a matter of permutation combination aja gitu. Di pekerjaan ini atau di project ini gue pakai skill A, C, dan H gitu kan. Di pekerjaan lain mungkin B, D, dan J gitu kan. So, you can do a lot of things, in a generalist space ya. Wah, itu perspektif yang menarik ya. Karena yang menarik dari apa yang tadi lo bilang adalah kadang-kadang yang digalaukan dari karir itu adalah oh gue mau jadi generalis apa spesialis. Tapi tadi yang menarik adalah lo tidak memulai dengan pertanyaan itu. Lo memulai dengan lo tuh siapa? Lo tuh senangnya yang kayak gimana? And in your case lo bilang bahwa lo orangnya memang curious Hmm, dan lo punya intellectual capacity untuk belajar cepat. hmm. Maka akhirnya naturally menjadi orang yang mungkin biar gua nggak membatasi dengan label, menjadi orang yang akhirnya ya udah going from one problem to the other problem to solve adalah Correct, gitu. sesuatu yang jadinya lebih natural buat lo gitu ya. Menurut gue, you are spot on ya. Eee, Menurutku banyak sekali mungkin ya, orang-orang yang so ribet gitu loh memikirkan apa yang dia inginkan gitu ya. Tapi sebetulnya kan, ya lu sendiri dulu mengenali diri lo apa enggak, gitu ya. So, I always suggest ya gitu kalau ke mentee gue atau Hmm, team member gue gitu, they actually do certain test yang kasih indikasi interest mereka apa, gitu hmm, kan. Eee, apa, capability mereka apa, gitu ya. Eee Aku agak menyayangkan gitu ya, dogma mungkin di millennials gitu ya, yang you can be whatever you want as long as you wish hard enough. I don't think so ya menurutku. Karena aku orangnya very on the ground ya. Project manager itu nggak bisa ngawang-ngawang. You need to do something and deliver something gitu ya. Jadi buatku gitu ya, kalau lu masuk ke dapur aja kagak pernah, apa-apa tinggal panggil Mbak gitu ya, bikin teh manggil Mbak gitu ya. Terus lu tiba-tiba mau jadi chef, itu dari mana ya gitu ya, gua mikir gitu loh ya, gitu. So, you need the grit gitu, you need the self understanding dan I think ya yang juga suka kelewatan, do have a mentor. Kenapa? hmm, Kalau kamu main game tuh ya, gitu kan, main game apa sih yang sekarang lagi seru gitu kan ya, gitu. hmm, Kan banyak tuh ya,
dapat senjata rahasia atau dapat hint dari pemain yang udah jago. Mentor tuh seperti itu juga gitu loh. Hmm. Eee, dia udah go through what you are going through gitu ya. Not that dia bisa kasih jawaban yang cespleng untuk menghilangkan persoalan lu gitu, tapi dia kayak kayak itu di video game gitu loh, dia bisa kasih hint gitu loh, gimana sih gitu kan untuk bisa menang atau mengalahkan lawan gitu kan. Jadi, lu nggak actually kayak muter-muter, Mhm. trying apa namanya, so hard and wasting time gitu. At the end of the day tetep aja eksekusinya ada di lu gitu ya. So, bukannya ini sesuatu yang apa ya, cure the problem, tapi it helps gitu, a lot, significant gitu. Wah, seru, 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 seru. Nanti kita akan touch lebih dalam tentang mentorship. Mungkin Sip, sekarang kita akan bahas dulu tentang generalis gitu. Karena oke. tadi kayak mungkin one big thing yang banyak orang bisa belajar dari lo adalah how you build a career Nah, upon kayak your curiosity, your learning power, dan mungkin kayak recognize sebagai generalis. Nah, jadi tuh kayak gue pengen nanya ke lo dulu sih, bahwa kayak oke, kan kayak lo juga mengakui bahwa kalau misalnya ada dikotomi generalis dan spesialis, lo lebih ke arah menjadi seorang generalis gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang bilang kalau ibu, gue mau jadi kayak lo dong, kayaknya asik banget nih lo bisa nge-solve berbagai jenis problem dan pretty agnostik karena jadinya kan lebih adventurous gitu kan. Seperti yang terus juga Oh, that's my lo team, oke. exactly right. You wrote about that. Nah, terus tuh kayak, what's your apa ya top 3 advice buat orang-orang yang mau mengconsider to become a generalist? I think even though you are not a generalist ya, life itself require critical thinking. Mau jadi generalis, mau jadi spesialis, critical thinking, problem solving, Hmm. gitu ya. Apalagi, kalau kita ngomongin tentang work environment, Hmm. seriously, gue Hmm. nggak yakin ya tanya perusahaan gitu, "Lu mau bayar gue tapi gue nggak solve problem lo." Oh, definitely, they will take out the offer, Hmm. gitu ya. Jadi even just to get a job and provide value to your employer, you need to do that gitu ya. Critical thinking and problem solving. Hmm. Nah, itu basic gitu. Tapi Hmm. kalau ngomongin soal generalis ya, gue akan suggest, memulai dengan belajar framework gitu ya, Hmm. ya. Jadi gini, yang namanya, eee, dunia itu di-run dengan beberapa prinsip utama gitu ya. Oke. Kalau kita ngomongin misalnya yang agak-agak bisa relatable apa sih? Mungkin accounting gitu ya. Misalnya. Ya, Hmm. supaya supaya apa ya, gampang jelasinnya gitu. Ini accounting kan sama aja kayak kamu ngatur uang saku gitu kali ya, gitu, atau ngatur gaji gitu kan, gitu. Jadi prinsipnya adalah in and out, ya kan? Gitu kan, uang masuk, uang keluar, gitu kan. Nah, oke, you can go further gitu di accounting gitu, kalau andai kata uang masuk dan timing-nya kapan, berapa jumlahnya, dan waktu udah masuk, eee berapa lama dia actually stay di account lo, karena itu ada hubungannya dengan bunga bank gitu. Waktu uangnya keluar, bagaimana timing-nya dan segala macam. Tapi prinsip-prinsip dasar seperti ini, eee, menurut gue nggak banyak gitu, you can master it gitu ya. Jadi kalau andai kita ngomongin, tentang accounting, mungkin mungkin kita nggak usah ngomongin accounting deh, mungkin pembukuan gitu ya, itu pembukuan is prinsip-prinsip dasar dari accounting. Accounting itu adalah prinsip-prinsip dasar dari finance gitu ya. Jadi you can Hmm. actually, apa namanya, learn this framework and it is beneficial not only for your work, tapi juga for, apa namanya, your own life gitu kan. Kita ambil lagi misalnya procurement, apa sih prinsip-prinsip dasar procurement, sama nggak sih? Lu beli barang, beli itu apa sih? In, Hmm. gitu kan. Terus nanti, mungkin lu simpen di gudang apa segala macam, itu proses, Hmm. gitu kan. Nanti terus itu barang yang lu beli itu lu pakai gitu, Hmm. itu out. Jadi ini prinsip yang Hmm. sama, namanya IPO, in, processing, and out gitu ya, Hmm. gitu. Kalau lu bayangin satu prinsip ini aja udah reflect a lot of things that you do.
Got it. gitu ya. Ini simplify a lot gitu. Nah, yang kayak gitu tuh banyak gitu ya. Obviously kalau lu memilih jadi generalis, lu nggak menurut gue ya gitu ya, lu nggak akan naturally jadi specialist gitu. Nah, misalnya kayak orang-orang yang say bikin roket untuk terbang ke bulan gitu, that wouldn't be your area gitu. Tapi mungkin, apa namanya, big big principle-nya itu, apa namanya, applicable gitu. Hmm. Nah, kalau udah bisa apply, these principles Hmm. gitu kan in various, function, organization, lama-lama lu jadi tukang jahit yang handal, Hmm. gitu kan. Nah nah ini yang disebut skill generalis gitu. Kalau lu baru, ngerti satu framework atau 2 ya belum lah generalis, tapi kayak gue gitu, gue udah menguasai cukup banyak. I would even call myself super generalist ya, because, oh gue ngerti, prinsip-prinsipnya supply chain, gue ngerti prinsip-prinsipnya, accounting, finance gitu, gue ngerti prinsip-prinsipnya HR misalnya gitu ya. Hmm. Nah, kok kayaknya ribet banget. Oh, what do you think? CEO emangnya hanya menghandle, misalnya sales aja? Enggak loh, gitu. Hmm. Jadi jabatan-jabatan yang makin tinggi itu actually, mem mengharuskan orang jadi generalis dan ngerti a little bit of everything, gitu. That's why they say kalau ngomongin manajemen, especially top management, Hmm. generalis is actually a better, route ya, gitu. Oh, menarik, menarik. Jadi kalau tadi gue recap dari apa yang lo jelasin, sebenarnya ada mungkin tiga hal Hmm, yang gue tangkap. Pertama adalah tadi critical thinking. ya. Yang kedua itu adalah mempelajari framework. Mungkin Nah, jumlahnya justru nggak banyak, tapi framework yang sebenarnya applicable untuk across industry dan across function juga. mhm. Terus yang ketiga yang tadi gue tangkap adalah tentang kayak being familiar dengan banyaknya domain sehingga bisa menjadi seorang super generalis. Yap, Dan mungkin kalau gue bisa nambahin sedikit tentang super generalis ya, maksudnya kayak orang-orang yang gue anggap super generalis yang keren, dan lo juga bisa nambahin atau kayak you disagree with what I say, adalah nggak cuma dia tuh tahu banyak hal, tapi dia bisa ngelihat interconnectivity dari hal-hal tersebut. tuh tukang jahit kan? Iya, karena jadi tahu banyak hal ketika bekerja dengan orang yang lebih spesialis atau spesifik ke satu function, mereka punya kecenderungan untuk ngelihat kayak cuma di functionnya aja. Tapi generalis yang bisa juga add value itu adalah bilang kayak oke, that works di Mmm, misalnya secara financially, tapi udah consider belum secara operation dan secara HR. Terus kayak, oh iya bener juga ya gitu loh. Gue ngerasa like a super generalist can do that dan jadinya bisa berpikir lebih holistik gitu. betul. Dan juga adalah dia bisa men-translate, konsep dari satu function ke yang lainnya, gitu ya. Got it. Misalnya apa sih yang, function yang selalu ribut satu sama lain? Nih kalau gua kasih contoh, sales sama operations. Dogs and cat kan, gitu. Hahaha. Lu ngerti cara pikirnya sales, gitu kan. Tapi lu ngerti juga cara pikirnya operations. Betul. Nah, lu nggak ada di salah satu pihak. You are with the company and make decisions to optimize. Ya Yep. tergantung dengan kondisi ya, gitu kondisinya. Apa yang optimum for the company, Hmm, gitu. Kalau orang-orang spesialis, biasanya mereka berpikir apa yang optimum buat function mereka, I which is see. not necessarily I optimum see. buat the company or the business, Hmm, gitu kan, gitu. That's why itu fungsinya si CEO kan gitu, in hmm, most cases gitu kan. Ya, benar. oke, sometimes take tough decision yang nggak populer gitu ya, tapi berdasarkan circumstances, ya itu yang harus dilakukan dan itu yang optimize gitu kan. Itu sih sebetulnya. Itu relatable banget sih, dan maksudnya kayak kalau relate dulu ketika belajar aljabar ya, ada yang namanya lokal maksimum dan global maksimum gitu kan. Oh, is oke Right? deh. Gue yakin ini membangkitkan kenangan dari beberapa puluh tahun yang lalu. Dan gue sekolah SMA-nya di sekolah Katolik, men. Oh, tidak boleh menyebut nama ya. Nah, mungkin gue punya follow up question karena dari tadi kan yang lo bilang kayak enaknya jadi generalis gitu kan. Heeh. Gitu kayak oh kita bisa dealing with lot of problem, terus kayak juga bisa ngeliat interconnectivity-nya gitu loh. Hmm. Nah, mungkin kita akan spend time juga untuk apa ya? Untuk
membahas tentang mungkin side effect-nya kali menjadi seorang generalis. Tadi udah dibahas, rekruter nanya, kamu kok nggak fokus? Yes. Kamu kok kutu loncat? Yes. Tapi udahlah, rekruter tuh mungkin maybe not the biggest concern lah, at least in my experience gitu. What ya. else? As long as you have strong referral ya, especially kalau your boss itu adalah the one saying I want Anin to join, ya gitu ya. Jadi rekruter seringkali ya formalitas gitu. Tapi sebetulnya adalah yang menurut gue biasanya gitu ya, biasanya itu adalah challenge gitu ya untuk generalis. Terutama mungkin yang belum di level seperti gua yang orang udah tahu gitu dan therefore dicari gitu ya. Itu sebetulnya adalah how do you show your value. Gitu ya. Kalau misalnya accounting, wah lu bisa misal gitu ya, berhemat sekian miliar tahun ini gitu kan. Kalau lu procurement, gue bisa datangin barang cepat dan murah gitu ya. Tapi generalis tuh apa gitu ya. Especially karena dia itu tukang jahit kan gitu kan. Itu satu. Jadi value-nya dia tersebar di seluruh company gitu kan. Terus yang kedua, generalis itu tidak bisa kerja sendiri gitu ya. Jadi deliverable dia gitu itu akan tergantung dari orang-orang lain juga yang mengerjakan gitu. Nah, actually ini sudah dibahas cukup dalam gitu ya dari perspektif project manager di bukunya yang waktu itu gue share sama lo itu. So I wrote that with a few others gitu ya. How do you demonstrate the value, for example, a generalist like project management office gitu ya. The best way to do it is actually to define upfront gitu kan. What you wanna achieve. Gitu ya. Nah, ini enaknya kalau misalnya your boss atau would be boss itu udah tahu lo, sehingga dia tahu lo itu strength-nya di mana, and dia tahu apa yang dia mau achieve. Ya kalau enggak kenapa nyariin Anin gitu ya, gitu ya, gitu. Nah, itu gitu. So, you have a goal to achieve gitu. Yang mungkin tidak ada di JD BAU lu lah ya gitu. So you want to achieve that gitu. And then you create some kind of roadmap, timeline, or strategy gimana lo mau achieve dan lo be transparent gitu. Lo udah sampai sini, ini sampai sini gitu. Gitu. And in general kalau andai kata lo ngerjain project-project yang non BAU, menurut gue it is very hard to guarantee result. Itu very frankly honest. What you can show is actually how you manage the situation to get into that direction. Jadi ada transparansi gitu loh. Ini nggak bisa kenapa, ini bisa kenapa gitu ya. Nah itu menurutku gitu ya. I've been in so many companies yang mungkin di minggu pertama gue ditanyain gitu ya. So Anin pengalamannya di telco apa gitu. Terus saya nggak pernah di telco Pak gitu kan. You can see from his eyes, what is she doing here gitu ya. Gitu. Tapi ya, so that you don't feel down about the whole situation ya, gitu ya. Figure out a way to show value very immediately gitu, very fast, and it is possible gitu ya. Gini, gue kasih trik satu ya. Biasa nggak sih di dalam satu company ada silo 1, ada silo 2 gitu. Betul. Ya? Gitu kan. And mereka itu nggak pernah akur, dogs and cats. Yes. Gitu ya. Find a situation where you can bridge the two, gitu. Dimana akhirnya simply karena ada bridge, gitu, information is flowing, problem is solved, things are expedited. Ini nanti gue jamin dua pihak ini akan jatuh cinta sama lo, and they'll be your advocate. Gitu. Dan lucunya sebetulnya kalau dibilang-bilang ya gitu ya, lu dulu ngomong sendiri juga kalau nggak ada gue bisa, tapi kenapa lu nggak ngomong ya gitu kan? Oh my god, itu exactly yang lagi gue hadapi. But yeah, it's very relatable. It's very relatable sebagai seorang generalis. Kenapa? Gitu. Karena dua pihak nih ngomongnya bahasanya beda deh kalau gue bilang. Ya, agree. Jadi nggak ada tukang jahitnya.
Agree, agree. Wah, menarik ya. Karena menurut gue tadi perspektif yang lo tawarkan itu adalah perspektif tentang definisi dari impact atau definisi dari result, Ya. gitu kan? Karena one of the biggest setback atau mungkin mungkin bukan setback juga ya, kayak consequence kali ya jadi Hmm. seorang generalis adalah output atau outcome-nya nggak clearly defined. Nggak kayak orang yang misalnya jelas nih, misalnya engineer dia bikin software. Kalau Nah, marketing misalnya dia bikin campaign. Kalau recruiter dia jelas nge-hire orang. Sedangkan kan kayak seorang generalis ini cut across yang sampai di mana kayak oke sebenarnya value add lo apa sih gitu. Tapi tadi gue dapet banget sih dari yang lo ceritain bahwa dengan menjadi Brit sebenarnya kita bisa add value dengan cara yang berbeda. hmm. Another question yang jadi extension ke situ. Tadi kan lo lebih ngebahas tentang gimana menunjukkan ini keluar gitu Ya. kan. Karena kan again, ketika kita kerja sama stakeholder apalagi kalau environmentnya demanding, we need them to trust us. Dan Hmm. yang tadi lo share itu adalah cara untuk building credibility sebagai seorang generalis. Hmm. Nah, yang pengen gue bahas ke lo dan ini is a deeper question adalah gimana to have that conversation internally. Dan mungkin kalau gue take into konteks, terutama misalnya karena lu juga suka Hmm. mentoring orang-orang yang lebih muda, yang lebih nggak sabaran Hmm. terhadap impact. Apalagi tadi lo clearly bilang bahwa ini tuh impact-nya akan lumayan susah untuk Hmm. di-quantify gitu. Hmm. Kayak how to deal with the existential question yang kayak, oke, gimana supaya gue tuh sabar, biarpun misalnya value-nya nggak langsung kelihatan dalam waktu yang dekat. Gitu. Wow, gue lagi nyari analogi yang gampang di ini ya. Hmm, Ah, kalau misalnya lu lagi PDKT sama cewek gitu ya. hmm, hmm, Eh, Mungkin ketidaksabaran itu gitu kan, itu analoginya adalah pengen cepet jadian gitu kan. hmm, Gitu. Sementara si ceweknya mungkin masih banyak pilihan yang lain, banyak pertimbangan dan segala macam. Gitu. So, apa yang lu bisa lakukan ya gitu? Kalau lu beneran seneng cewek itu, gitu. Menurut gue, gitu. hmm, Regardless of the potential outcome, gitu. You enjoy being with her, hmm, gitu kan? You enjoy the interaction, hmm, gitu. You enjoy doing things gitu ya, gitu. Um, ini kedengarannya klise, gitu hmm, ya. I don't particularly like it, gitu ya. hmm, Tapi uh, project management, gitu, is also a passion, gitu ya. Yang nggak hmm. hanya ngelihat ujungnya aja apa. Got it. In fact, sometimes ujungnya nggak tahu projectnya habis duit, projectnya di-kill gitu kan, Nggak jadi priority company-nya, lagi. ya, you know, I mean like with all this apa namanya volatility gitu kan. Tapi you need to enjoy doing your work gitu ya. Hmm, You need to be passionate gitu kan. Hari ini what I wanna achieve, what problems I wanna solve, which people I would see today gitu kan, gitu. Nah, kalau andai kata this kind of innate hmm, passion itu enggak ada, hmm, uh, maybe then you are not inherently ini ya, punya semangat jadi hmm, project manager gitu loh. hmm. I'm telling you it's not easy gitu. Yep, Ya, benar. gitu. Ya, so itu gitu, apa namanya, Hmm, self reflection itu gitu. Eh, Kalau kita ngebayangin ya gitu kan, mungkin another another analogy adalah kalau lu jadi tentara ya, gitu ya, lu tahu kan upfront bahwa lu bisa jadi mati di medan perang gitu ya. So why would people do it? Gitu. So there is passion, mungkin membela negara, ya. There is this adventure spirit. There are many reasons, for hmm, people to do something, even to hmm, the extreme, hmm, gitu. Jadi project management menurut gua bukan ekstrim itu ya, tentara is one gitu ya. Nah, hmm, you need to think gitu ya. hmm, Like, is this something that I would do inside out, regardless gue mungkin nggak achieve hmm, apa namanya the completion of the goal, mungkin hmm, saking dunia sudah berubah-ubah, hmm. mungkin gue kayak kalau di kasus tentara itu gue mati gitu ya, Ya, gitu. There is a reason kenapa gue nggak mau jadi dokter gitu ya. I just cannot imagine gitu lah ya, day in day out serving orang sakit gitu ya. Tapi there are hmm, plenty of
people dapat panggilan jadi dokter gitu ya. Hmm, Kalau gue mending jadi project manager gitu. Dan I got it. think project management itu the harder it is, the more complicated itu is like a bigger puzzle to solve gitu loh. Jadi satisfaction-nya tingginya dari situ gitu loh Hmm, ya. hmm, Nih gua kasih tahu, kalau andai kata ada seseorang yang bilang kayak, Anin please consider to work for me or my organization." Terus mungkin background gue kayak yang lu lihat itu gue actually banyak di management consulting, financial industry gitu ya. And ini perusahaannya mungkin oil and gas gitu ya, misal gitu, ekstrim banget ya gitu. Kalau orang lain yang memang nggak passionate, udah kabur kali gitu ya, "Oh gue nggak pernah ngerjain itu sama sekali." Kalau gue malah curious, "Eh perusahaan lo tuh oil and gas ya, kenapa lu actually nyariin gue ya?" Gitu. "Kenapa you think I hmm, would fit into this job?" Gitu ya. hmm, Itu kan udah semacam testimoni akan, apa ya, keyakinan gitu ya. Itu hmm, actually jauh lebih mengkilik gue daripada kayak, just a BAU job yang pasti safe gitu kan, yang pasti hmm. gitu kan. Ya a little tweaking there and there gitu, gitu. Gitu. So, if you read my story about di LinkedIn ya, about why I chased that CEO to the airport, is because my background is totally different gitu. Apa dari organisasinya dia Ya. gitu. And that intrigue me gitu. Berarti orang yang nge-refer gue itu understand bahwa diperlukan cara pikir yang berbeda untuk solving, the problem in this organization gitu, dan itu buat gue langsung Hmm. memacu adrenalin lah ya gitu. Oke, itu menarik sih karena menurut gue jadi basically the takeaway Mhm, untuk dealing dengan existential issue atau existential crisis mhm, ketika kita bekerja di sesuatu yang outcome yang nggak jelas adalah to enjoy the process ya, gitu kan. Dan gue tangkap juga tadi dari penjelasan lo di awal bahwa karena memang lo orangnya curious, terus lo orangnya juga punya that capacity gitu. Itu akhirnya jadinya biarpun outcome-nya sangat tidak pasti, you mhm, enjoy the process betul, gitu gitu kan. kan. Dan gue sebagai orang yang juga role-nya mirip, gue merasakan banget gitu loh. Kayak the joy of Tapi kayak learning, connecting with people, kayak building the eh, bridge. Terus yang kayak tadi lo bilang bahwa kayak kan lo berdua sebenarnya bisa ngomong aja tanpa ada gue gitu loh. Tapi being able to become that bridge, terus bisa bikin mereka ngomong, it's undescribable sih menurut gue. It's a process I really and enjoy. you miss one part tuh, one important part. Lu Which ngerasa part? ini proses, you enjoy, you learn something. Yes, Ibaratnya kayak lu ke sekolah tapi less boring lah ya exactly. gitu kan, karena hands on. Terus Benar. the best part, you are paid for it man. Yes, yes, that's true. And ini mungkin juga jadinya kayak leading to my next question on the subject gitu loh. Nah, Tentang salah satu konsekuensi menjadi seorang generalis adalah kita bakal bekerja sama orang-orang yang domain expertise-nya berbeda. ya. Dan kayak gue pernah mendengar juga cerita lo sebelumnya ketika lo masuk ke meeting dan lo beneran kayak there are so many technical terms Nah, gitu. Kayak well on one hand seneng dong kita kayak mhm, dapat sekolah lagi tapi kita dibayar dan mhm. juga kayak dapat on the ground reality. But how do you deal with the reality untuk kayak masuk ke meeting atau ketemu orang yang super 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 technical? How do you adapt with that situation? Kalau ada beberapa tips yang sering lo pakai. Menurut gue number one itu my rule on anything sebenarnya, nggak hanya ini, itu Hmm. adalah transparansi. Hmm. Say what you know, say what you don't know, Ya. gitu ya. Eee, Terus udah gitu invite participations. How do you think this should be solved? Gitu. Kan seperti yang aku bilang gitu, dan kamu alami juga, dua pihak ini actually sebenarnya bisa bisa ngobrol sendiri kalau mau gitu kan, gitu. Jadi in some cases tugas lo tuh cuma menyimpulkan gitu kan, gitu. Di meeting itu lo "Oh maksud lo ini, lo maksudnya ini." Jadi kesimpulannya ini gitu, and mungkin role kita yang gede adalah menyimpulkan dan follow through. Kalau ini sudah Yes. disimpulkan bahwa departemen lo akan mengerjakan ini dan departemen lo akan gitu kan menyelesaikan ini kapan, how, gitu kan. Resources apa yang dibutuhkan gitu ya. Dua, always find early advocates. Ada, Hmm. ada Hmm, ya, benar benar benar. gitu ya. Apapun itu.
in my case ya, yang mungkin agak lucu adalah waktu gue di telco, gue udah ngaku gitu. No, saya actually tidak pernah di telco sebelumnya. This is my second week in telco industry. Ngobrol kanan kiri, oh ternyata orang ITB men. Gitu. Yang for whatever reason sangat proud akan ke ITB-annya. Ya nebeng. Saya juga ITB, Pak. Gitu kan. And suddenly dia on your side. Nah, ini ilmu-ilmu people seperti ini banyak banget ya di generalis gitu ya. So I would suggest you master it. Gitu. Communication, apa ya kayak semacam psychology yang praktikal aja gitu ya. I can mention a few lah gitu. Gitu. Kalau yang udah bener-bener technical banget gitu ya, technical banget, usually you don't say anything kok. You sit in a meeting. Tapi for your own sake, you'd better learn something ya. Otherwise kan lu nggak bisa ya, kelamaan duduk di meeting berminggu-minggu dan don't understand. So, gue pernah lihat colleague gue gitu, actually dia take notes gitu ya, on all the technical terms yang dibicarakan di meeting itu, gitu kan. Wah, I was so amazed gitu ya. Wah, you understand it ya gitu. Lu nyatet semuanya. Enggak, ternyata dia nyatet untuk di Google later. Gitu. Jadi dia semua keyword technical yang dibicarakan di meeting itu di Google. Dia akan Google later gitu ya. Terus jangan jadi orang males lah kalau gue bilang. Aduh, males it's enemy of everything gitu ya. Minta presentasinya gitu ya. Eh, yang gue lakukan kadang-kadang gue minta presentasinya gitu ya. Terus udah gitu tuh presentasi gue bawa ke orang yang helpful. Jelasin lagi dong pakai bahasa yang lebih dimengerti. There are many ways to it. Gitu. Tapi ya you need to enjoy working with people. Kalau ego lo gede, terus lu modal-modalnya nggak mau nanya gitu, pengennya dirasa pinter semua, don't be a generalist. Gue recap tadi kayak suggestion yang lo kasih. Pertama itu adalah be transparent. Ya. Gitu kan. Yang sebenarnya it's easier said than done karena tadi gue rasa yang goes in our way adalah kadang-kadang ego. Karena kita punya kayak sometimes kita pengen dipersif sebagai orang yang kompeten. Padahal sebenarnya ya udah bilang aja kalau kita nggak tahu ya nggak tahu gitu kan. That's one. Number two tadi adalah finding early advocates. Di mana sebenarnya di luar people skill, menurut gue yang juga membantu and serving me well adalah ketika kita udah ngobrol sama orang, kita jadi tahu sih professional itu di mana frustrationnya dia gitu. Dan ketika kita bisa menjadi okay, I'm not an expert in your domain, tapi gue bisa bantuin lo karena gue bisa connect lo dengan ini dan ini. Gue rasa itu juga menjadi bahan untuk kita bisa di-advocate sama seseorang. Iya betul. Karena gue nggak yakin juga sih mereka-mereka itu actually mau ke departemen sebelah ngobrol gitu kan. Exactly. Because of ego thing. Exactly. Sometimes gitu kan gitu. Tapi kayak ya udah ya kita ya udah. Ego itu mahal banget sih. Ego is the most expensive thing for nothing. Itu iya sih itu. Wah, itu it can be another topic. We can save that for next time tapi kayak Tapi menurut gue you need to satu, lu mesti confident lah ya gitu. Jadi lu mesti percaya sama diri lo sendiri bahwa being a generous itu actually has some kind of value. Ya. Gitu ya. Nah, jadi itu akan membuat lo strong gitu ya kalau mungkin diremehin gitu ya. Apa sih lu nggak ngerti technical ABC gitu. Lu tahu lu punya value sendiri. Ya. Nah, kalau lu udah tahu lu punya value sendiri, please show the value. Itu. Yep. Jangan lupa gitu. The soonest you can show the value, the better. Kenapa? Then you'll get people to accept you. Terus see how you can help them gitu ya. Kalau andai kata lu tiap kali excuse-nya gue nggak ngerti technicals, gue bukan orang specialist, whatever. How long can you stand that way gitu kan? You need to start showing value gitu ya. Contohnya yang gue bilang tadi gampang aja, be a bridge. Yang tadinya ngerasa kok gue kalau andai kata ke finance lama banget ya transaksinya gitu ya. Oh sekarang you understand at least kenapa lama gitu. Atau you understand mungkin requirements-nya kurang, dokumennya kurang gitu loh. Kan mungkin tambah detailing gitu kan gitu. Terus tiba-tiba hidup lo jadi gampang gitu kan. Iya. Gitu. Banget. Gila sih, kayak one minor point yang gue tambahin di tentang bridge itu gila sih, berasa banget karena
ternyata setelah dikulik gitu ya, karena kan sebenarnya kita sebagai project manager atau memainkan peran project manager, tugas kita adalah kan membantu untuk menjadi jembatan, dan kita memulai dengan diagnostik dulu, kayak tahu nih situasinya seperti apa. Dan more often than not, beberapa hal yang menjadi perbedaan itu kadang-kadang based on assumption. Yang ternyata kayak kalau di-clarify, sebenarnya nggak kayak gitu. Oh, gue kira kayak gitu, makanya selama ini gue nggak setuju sama departemen yang sebelah situ gitu. Terus kayak enggak. Jadi sebenarnya tuh kayak gini. Oh iya deh, kalau kayak gitu gue jadi setuju. Itu ternyata sering banget kejadian, terutama ketika company udah semakin besar, dan maksudnya of course jadi fungsinya udah semakin spesifik gitu kan. Jadi itu juga cara lain untuk gue add value sebagai generalis. Ya mungkin kayak itu tuh sebenarnya masuk ke function mana ya skillnya. Nggak masuk ke function mana-mana, tapi there is the part of being the bridge yang ternyata bisa add value and saving so much time, effort, and resources buat organisasi. Aduh, kalau organisasi itu berjalan sesuai dengan desain dan peruntukan gitu, efisiensi gitu segala macam, kayaknya kita nggak dibutuhin. The reason is because there is so much inefficiency gitu loh in an organization, apalagi kalau makin gede. Wow, that requires a perspective shift juga ya. Karena kayak, maksudnya kan kayak, gue kalau ngebayangin kayak dulu dari zaman sekolah gitu kan, problem statement kan sangat-sangat clear dan sangat-sangat jelas gitu. Kalau kita ngegolin sesuatu, ya udah ada persamaan, diturunin, dikerjain gitu loh. Tapi kayak ketika ngomongin role generalis, outcome-nya memang jadinya lebih ambiguous, so we just need to be creative. Yes, especially to solve and show ya, gitu. Thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite-sized content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram @followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id.